tarik sis semongko. Padahal sujud biaduke cemeng, padahal puasa istri keluar tidak pakai gerodong diseret mlebu neraka. Bapak-bapak kapok. Waktu dan tempat fa'alaihi yatafaddal alaihi mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi sunnatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sarung-sarung donga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Monggo Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, pecinta Nabi Muhammad, pecinta sholawat, pecinta majelis kebaikan. Mugi-mugi barokah sholawat hajat-hajat kula sareng panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan majelis mahabbatun Nabi mugi-mugi menjadi majelis yang nanti bisa dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging kangge sangu mati, diparingi istiqomah, diparingi manfaat, menjadi cahaya dan pelita untuk masyarakat Banyuwangi. Amin amin ya rabbal alamin. Dulur ingkang kula hormati, dawuh ulama kadung tang setunggal tempat enten pembacaan zikir Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dan sering dipopulerkan, termasuk wasiat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Sapa-sapana orang dong si maca haddad. Kamu duren apa jaba? Campur? Gipun campur. Sapa-sapane wong kang maca Ratibul Haddad barokah Pak. 40 rumah ngitan oleh barokah, ngidul oleh barokah, ulon oleh barokah, elor oleh barokah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dibacakan Ratibul Haddad, kenapa? Karena di dalam zikir Ratibul Haddad niki Pak, yang diawali dengan Fatihah, yang diawali dengan selanjutnya ayat suci, ayatul kursi, kemudian amanah Rasul, sampai bacaan-bacaan itu sedoyo dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Niku Ratibul Haddad. Makanya bagaimana dengan sholawat yang sampean baca?
Bagaimana sholawat yang sampai lantunkan ketika panjenengan membaca sholawat, minta tolong hadirkan di tengah-tengah kita ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan seakan-akan kita ada di Madinah nyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ngantuk, patondu, minum kopi. Ketika kula kali sampai niki dulur barokah sholawat insyaallah nggih seperti yang dikatakan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji, yang namanya tumbuh-tumbuhan, yang namanya hewan, yang namanya langit, yang namanya bumi yang dulu sempat gersang, barokah Nabi Muhammad menjadi subur. Insyaallah Pak Bu, yakin nggih? Barokah mahabbatun Nabi, barokah majelis sholawat, insyaallah barokah Nabi Muhammad, barokah sholawat. Kang ada kopi ini subur, Allahumma. Sawah barokah, Allahumma. Kang wedhus barokah. Yang punya kelompok ini barokah. Warga sakinah mawaddah warahmah, barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ketika panjenengan dalam keadaan ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika, sambil bermunajat kepada Allah. Di situ waktu yang mustajab. Jaluko dungo kang kata, dungo si jai utang kecil. Eman yang kita minta Bu, bagaimana hidup husnul, istiqomah ibah, ibu-ibu jadi salihah, Allahumma salihah kabeh guys. Insya Allah. Kadung pengajian koyoke salihah, kadung pengajian. Ya mugi-mugi nggih, barokah Nabi Muhammad, barokah sholawat, salihah temen. Yakin nggih? Husnudzon sama Allah, husnudzon sama Nabi Muhammad, sak tambeng-tambenge anak kadung bagi demen sholawatan. Insya Allah rahmat Allah mudun, taufik hidayah Allah mudun, jadi anak yang soleh dan solehah. Bu, daripada anak kiri kok dikongkon tarik sis semongko kan sing enak nggih. Utawa anak kiri kok dijak jaranan gelem, lebih baik bersolawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggih. Ibu nggih, kira-kira kadang ana mahabbatun Nabi sanggup hadir? Sungguh, sumpah tidak ada dusta di antara kita. Dukung Bu program Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai seneng sholawat, maaf sak tambeng-tambengi anak, sak cengkal-cengkali anak, sak wangkot-wangkoti anak kadung oleh siraman sholawat, akan jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Pengen ana cerita, bengen lambek nih Kak. Ada orang maksiat tok, kabeh maksiat dilakoni. Kali ulama dikongkon tobat, ternyata ketika dikongkon tobat, falam yaf'al, mboten ngelakoni perintah ulama. Ternyata dulur, suatu saat dia hadir ke dalam majelis sholawat, kemudian mendengar satu ulama, satu kiai, satu habib dawuh, sopo-sopone wong kang ngangkat suarane bersolawat kepada Nabi Muhammad, wajabat lahul jannah, wong iki wajib mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dosane banyak, Pak. Akhirnya dia nih mati, meninggal dunia. Ternyata ulama semuanya melihat kedudukannya, mendapat kedudukan yang luar biasa di alam barzah, mendapatkan nikmat. Ditanya sama ulama, bimanilta hadhil manzilah, hei si fulan, Pak, pengen rika ke maksiat nggih, main edom. Nyala tuh kok. Nyolong kelompok.
Ngarit anu nih wong. Padang ulian. Ya Allah, teler. Nggih. Ya Allah ngrasani tangga. Riko iki mak kowe. Ya Allah, dosa ini sudah, dosa itu sudah dulur. Ternyata disuruh tobat tidak tobat. Suatu saat dia mati, ternyata mendapatkan pangkat di hadapan Allah, surga. Itu semongko, surga. Ditakoni, Pak, ganjaran parang kang bisa mengantarkan sampean punya pangkat yang lebih hebat seperti ini. Napa jawabane? Kula ketika ning dunya demen sholawat. Nggih? Oh ya mlebu swarga rika Ibu sholawatan nggih. Ya mbuh mulai teko kene kelendi rika Mbah. Ya mudah-mudahan barokah sholawat menjadi wanita yang salehah. Bapak-bapak menjadi bapak yang saleh. Anaknya saleh dan salehah barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Tarik penerbangan Belimbing Sari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha dinten iki kula kalih sampean wonten dinten Selasa malam, Rebu esuk, Rebu malam, Kamis isuke maneh, Kemis malam, Jumat. Kemis malam Jumat adalah hari bahagia untuk ibu-ibu. Bahagia apa mboten malam Jumat? Bahagia. Kadung enten tiang bahagia bertemu dengan malam Jumat, berarti tondo tiang niki tondone tang atine ono dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bangga, Bu. Harus bahagia. Banyak orang ini bahagia ketemu dino Minggu. Malam Minggu lek, malam Minggu. Man kok rekreasi jare.
Makanya kita usul seandainya pemerintah meliburkan anak-anak sekolah pada hari Jumat, sukses Indonesia Pak. Banyuwangi sukses. Dulu pernah dicoba di Pondok Pesantren Habibullah, libur dino Jumat, bagus. Anak pulang nggak ketemu konco, rekreasi tutup, oh iya jadi anak soleh. Kadung libure dino Jumat. Makanya ini jalur tolong Jumat prei megah. Cino dino aprei, mak riko Jumatan bagi gawe. Ayo isi dengan kebahagiaan, isi dengan ibadah supaya kula kali sampean selamat dunia akhirat, bangga dengan hari Jumat. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Jum'ah. Wa mal Jum'ah. Wa ma adraka mal Jum'ah. Jumat. Napa niku Jumat? Siapa yang tahu tentang rahasia di balik dina Jumat? Mudah-mudahan kula sareng panjenengan nggih yang bangga dan memuliakan mengagungkan hari Jumat kelak dibanggakan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ketika kula kali sampean takon paran sih kemuliaan hari Jumat, di antaranya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dawuh bahwa yang namanya Nabi Adam tercipta pada hari Jumat. Surga tercipta pada hari Jumat. Nabi Adam turun dari surga ke dunia pada hari. Cari sopo? Mulai mau Jumat toh. Kemudian matahari pertama kali terbit pada hari Jumat. Menang wih disalar. Matahari terbit pertama kali pada hari Jumat. Bener mbak, bener. Dan terakhir dulu, jajan panganan. Yang terakhir, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, wala taqumu sa'ah illa yaumal jum'ah. Tidak akan terjadi yang namanya dino kiamat kecuali dino Jumat. Rahasia kiamat Jumat. Kiamat Jumat. Besok kiamat Jumat. Berani? Hah? Ya Allah, ini hadis ya, wajib sampai percaya Pak, wajib bahwa kiamat itu pasti akan terjadi pada hari Jumat. Makanya dulur, ketika kula kali sampean malam Rebo sholawatan, malam Kamis ngaji, malam Jumat sholawatan lagi, diisi dengan amal-amal soleh, kapanpun kiamat insya Allah kita siap. Allahumma amin. Jelas kiamat Jumat. Makanya yang lancing-lancing segera kawin ya. Segera kawin, yang udah-udah rondo-rondo segera nikah kembali. Eman sampean pombong dorong ya, kiamat. Yang masih stoknya satu boleh. Antarung sunat ya. Ini ada Pak Dokter, saya bawakan ini. Bapak-bapak yang mungkin mau servis perbaikan alat kelamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Dorong ya. Kiamat eman nanti. Makanya ketika sampean bangga dengan dina Jumat, tidak bangga pada hari Ahad, pada hari Minggu, termasuk tondo tiang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Bu, bangga dengan Jumat nggih? Bangga, harus bangga dengan hari Jumat. Makanya dulur, ketika sampean memuliakan pada hari Jumat, berarti ada tanda takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ketika tiang niki ketemu dengan malam Jumat mulai sore ngarepaken maghrib, kula kali sampean dianjurkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikengken kata-kata sholawat. Bu, sholawat. Pengen panjang umur? Panjang umurnya. Pengen mengajai? Pengen sebelum meninggal dunia husnul khotimah? Ada ijazah dari Ki As'ad
Ada dua sumber. Ada yang mengatakan Kiasat ini dari Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Ada yang mengatakan beliau dapat ijazah dari Nabi Khidir alaihissalam. Napa Bu? Kadung mantun sholat, terutama sholat sunnah, baik qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur atau qabliyatul asr atau setelah kita ba'diyatul maghrib atau setelah ba'diyatul isya atau sebelum subuh, setelah sholat sunnah di antara waktu mustajab, inna du'a bainal adzan wal iqamah. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah pasti mustajab. Apalagi sampai doa yang penting ditambah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara sampean baca sallallahu ala Muhammad. Kalau pegang tasbih begini, kalau pegang tasbih, bawa tasbih, buatan HP, yang modelnya di gombok. Kalau pegang tasbih begini ya, ini ciri khas orang Jamiah Nahdlatul Ulama. Bahkan ada satu hadis seorang ulama ketika itu pengen bertemu sama Nabi. Beliau minta akhbirni an hadisin bila wasitatin. Kanjeng Nabi, kula pengen Kanjeng Nabi mireng hadis tidak pakai perantara langsung dari panjenengan. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Dan ini ulama besar dan ini walinya Allah. Ketika mimpi dalam keadaan yaqadzatan sadar, Kanjeng Nabi dawuh, sopo-sopone manitta khoda subhatan, barang siapa yang memegang menjadikan tasbih untuk zikir atau tidak untuk zikir, fahuwa minadz zakirin. Wong kang nyekel tasbih embuh tinggu zikir, embuh sing tinggu zikir oleh ganjaran wong wiridan. Angkat tangan tasbihnya. Angel tenan tuturanmu. Bu, nyekel tasbih eman nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, saya punya tamu beberapa hari yang lalu. Cerita sama saya, punya mobil Ayla. Ustaz, saya punya mobil Ayla. Mari tuku golongane variasinya mobil ini, Pak. Napa namanya Gus? Aksesoris. Napa namanya Bu? Tutup tarik sis, aksesoris. Tuku aksesoris dulur habis berapa ke Surabaya? 8 juta. Oh, 8 juta Ustaz. Mobilnya, oh, Masya Allah, lampu-lampunya perlik-lik. Koyo kunang-kunang nggak Bu? Saking larane entek 8 juta. Saya tanya, sampean punya tasbih? Punya. Ditelengi tasbih plastik. Piro regane? 5.000. Enggak cocok, Pak. Beli untuk mobilnya dunia, kendaraannya 8 juta. Endeng. Tuku tasbih 5.000. Ya Allah, butuh pengorbanan nggih. Untuk akhirat butuh pengorbanan, untuk sanggup mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau sampean ingin bersolawat pakai tasbih, menurut sebagian ulama, dan ini saya dapat ijazah langsung dari Kiai Musirin langsung dari Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin, Kiai As'ad langsung dari Syekhina Muhammad Khalil Al-Bangkalani, naik sampai kepada Syekh Nawawi Al-Badri, terus gurunya dan sampai kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Bu, kalau panjenengan pakai tasbih dianjurkan sama ulama begini caranya. Pakai tuding ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kadung wiridan alon-alon saja, selawatan alon-alon. Ojo anter-anteran, ojo akeh-akehan. Sallallahu alaihi Muhammad. Eman hasilnya, Pak. Eman. Untuk apa cepet-cepet? Cepet-cepet arep ning ndi digombok? Pak, apa ning diai? Demak aki akeh. Ya Allah, ngarek. Pon malam ngarek. Ngarek apa mbiyen? Ya Allah, monggo nggih. Kalau sampai zikir alon nikmati nggih. Kalau subhanallah, 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 subhanallah. Nggih. Subhanallah. Kalau panjenengan dulur ketika baca alhamdulillah, nikmatono alhamdulillah. Ya Allah matur nuwun ya Allah, saya bisa hidup. Ya Allah saya bisa napas ya Allah. Ya Allah saya sehat ya Allah. Tangga kula lara ya Allah sing mari-mari ya Allah. Syukur sampean. Nggih, mudah-mudahan yang sakit gigi-giginya hilang Allahumma. Amin. Yang sakit kepala kepalanya hilang.
Jerangkong. Bu, zikir alon nggih. Banyak bagus, tapi satu berkualitas masuk ke dalam jasad, masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam hati itu lebih baik daripada banyak. Kita sering lihat ningali derek-derek kula kang talilan kadung mustahil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh parah. Coba Pak, sambil kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ono hasile. Iki cepet-cepetan sapa kang ngalem. Ya Allah, mun. Mari sholawatan, mari hadir majelis. Setidaknya cara zikir kita seperti yang diajarkan oleh ulama, yakni ono hasile. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, begini ya. Kenapa kalau ada orang tanya, "Apa sih kok zikir pakai telunjuk?" Saya tanya. Ketika sampean tanya, siapa yang nyuruh? Jangan nanggung-nanggung. Kalau kita boleh berpendapat, kang ngongkon zikir dengan telunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Dari gerakan Nabi ketika diperintahkan oleh Allah melalui Jibril, sholat yang keluar napa nih? Tuding napa jempol? Naik jempol. Asyhadu an la ilaha illallah. Hah? Tahu? Selain kermen asyhadu an la. Tidak. Kalau jempol ini Bu, jempol habis selesai pengajian, monggo diaturi tamah-tamah. Gede iki Bu, kadung ono. Kadung sing ono ya apes Pak, dulur dewe. Ya Allah, begini. Makanya orang zikir pakai telunjuk nggih, pakai duding. Ya, duding. Aja diputu. Jare 01. Enggak, saya enggak 01. Saya enggak 02, saya 00. Nggih, harus telunjuk dulur. Kenapa telunjuk? Ada urat yang menyambung kepada hati saat kita zikir kepada Allah. Insya Allah latihan dipakai tasbih. Ibu nggih? Apalagi yang disebut dengan sholawat. Bacaannya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ping 100. Apalagi panjenengan baca saat-saat sampai nganggur nggih. Apa daunnya kiasat? Sapana orang dong, semata sholawat 100. Napa boleh sampean tambahi dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau badal maghrib setelah salat sunat maghrib 11, zuhur, isya, asar cukup sekali. Ada 3 hajat yang akan dikabulkan. 1, panjang umur, Allahumma amin. 2, cepat menggaji, Allahumma. 3, tidak akan pernah meninggal dunia sebelum mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan sama Kiai Situbondo, di antaranya Hadratus Syekh Sufyan Miftah, mertua dari Kiai Khalil As'ad. Diamalkan dengan beberapa kiai, alhamdulillah, dengan izin Allah, barokah sholawat dulur, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Orang ini Pak, cepat menggaji. Cepat menggaji. Dawanya kiasat tidak akan mati sebelum mimpi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, setelah menggaji, suatu saat mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mimpi anaknya dikumpulkan. Le, nggih Pak, telukan kakange, telukan boke kumpul kabeh. Anake ana kang saleh, ana kang tampung, ana kang cengkal, tapi rata-rata saleh. Mung siji karo tampung iki. Bapake wasiat le isun nuli amalan teko kiasan. Nopo Pak? Sholawat. Alhamdulillah le isun bisa menggiajai. Terus Pak, nomor kali jawi kiasat kaing dihingkira mati kadung durung mimpi Nabi. Alhamdulillah le nobung iki ana tondo-tondo isun mari mimpi Nabi Muhammad. Koyoke arep mati isun iki. Koyoke. Minta tolong ya kalau ada pengajian jangan ada anak kecil Pak ya. Agak jauh. Yo
Kene. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggih, akhirnya anaknya dikumpulaken. Kumpulaken. Begitu anaknya dikumpulaken, wasiat iki oleh sawah, iki oleh kebonan, iki oleh sapa, iki oleh wedhus dibagi sudah Pak rata. Pak, apu Pak. Ini ku isun mari mimpi lek koyo arep mati. Ternyata kan dua ya. Sudah pergi ke Baitullah Haji, yang kedua sudah bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dulur setelah ngumpulkan anak wasiat kepada anaknya mau mati. Diwaca maning shalawatnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mati urip. Dapat 1 bulan. Anaknya kang rada tambeng takon, "Pak, jari mata." Kurang ajar. Makanya betul Pak, orang yang bersolawat kepada Nabi pasti ono hasilnya Pak, pasti ono hasilnya. Setidaknya nggih, sampean yang biasanya males ibadah, Bu, setidaknya yang malas nganggu kudung, barokah sholawat, barokah Nabi Muhammad, insya Allah mulai besok sanggup nganggu kudung. Kurang antar? Insya Allah. Bok, muludan leleran tang budi-budi Pak. Ya Allah, kang paling penting hasil toko muludan kudu ono hasile, kudu ono wujude. Kadang sampean hanya endog-endogan mari muludan. Ya Allah, masa cukup endog-endogan dijejer gak cukup. Walaupun endogi kang lanang loro. Kang endog-endogan. Bu, saya mau tanya. Suami sampean ini yang termahal sarungnya apa di dalam sarung? Udah Allah. Mak jujur men keh. Udah lo jangan nage. Oh, berubah larangan. Ya Allah, Bu. Pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad tidak akan pernah terbalas. Napa syukur umat Nabi Muhammad menjalankan syariat Kanjeng Nabi kelawan temen anak. Bu. Iki kaya manyai kabeh iki. Wis pengajian mulut ya. Mbok besok mak lampir apa tetep kok manyai iki. Bu. Kula saged jaluk tolong ning sampean. Kira-kira mari muludan sampean sanggup mentaati, sampean sanggup menjalankan syariat Nabi Muhammad kelawan benar. Keren tak? Kula tanggal sampean. Bu, tiang estri niki nutup aurat iku hukume kepunten? Kang bener. Ya jari sapa? Pak, sampai dengarkan ya, saya tanya lagi. Bu, perempuan nutup aurat keluar rumah harus auratnya ditutup. Itu hukumnya wajib apa sunnah apa makruh apa biasa-biasa saja? Wajib. Ngending Pak? Rumuri kok? Kok kawatur ngomong wajib? Allah tak keni maning. Hukumnya wajib. Rungu Pak nggih? Nggih. Gitu nih. Bu, kadung riko kesuk metu teko umya sing nganggo kudung iku dosa apa biasa-biasa ben? Dosa. Rungu, Pak? Hehe, tuh. Isi dosa. Ya Allah, jaluk surga sampean. Semongko dengan nganggo kudung. Bu, eman sampean nggih. Makanya hasil muludan, terapi oleh bubar, ndok-ndokane oleh bubar, karpete oleh bubar, panitianya oleh bubar, tapi satu jangan bubar, Bu. Napa? Kudung aja milu bubar. Setuju? Sungguh? Sumpah? Ada ingkar janji di antara kita ya. Eman sampean, apalagi suami. Suami ini siapa sih? Suami. S-A-U-A-S-U-A-M-I. Suami. Siapa suami? Sanggup urus anak maupun istri. Suami. Istri siapa? Ikuti suami tuntunan Rasul Ilahi.
Maka tanggung jawab seorang suami adalah cita-cita yang paling agung, bagaimana istrinya masuk surga bersama nanti di bawah naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak. Pokoke iki esuk rabine metu sing nganggo kudung, mereka langsung nanti go. Allahu Akbar. Monggo jireng. Pokoknya deleng rabi ini metu sing nganggo godhong, engko sambil demo-demo sampean, Pak, sampean cukup demo sama istrinya. Ya Allah, istrinya keluar gak pakai kerudung dibiarkan, tanggung jawab di hadapan Allah nanti ya. Patengo sujud, biaduke cemeng, patengo puasa, istri keluar tidak pakai kerudung, diseret mlebu neraka. Gak apa-apa, Pak. Kapok. Barokah nggih. Pak, percaya? Tapi mboten percaya malah poso solong dah. Temenan tah. Ya malah poso solong. Ya Allah, Bu, tutup auratnya nggih. Barokah Nabi Muhammad, mugi-mugi jadi wanita yang salehah. Allahumma. Makanya menghidupkan sholawat lebih-lebih pada malam Jumat, termasuk tondo-tondo orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya dulur ingkang kula hormati, termasuk kula kalih sampean sering kepanggih dina Jumat. Napa yang harus sampean lakoni ketika ketemu dina Jumat yang akan datang? Kalau memang sudah subuh tiba sampai mau berangkat Jumatan, untuk bapak-bapak disunnahkan mandi menghadiri sholat Jumat. Niate putih Kang. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari junub, Pak. Aduh, arep Jumatan masuk akbari, Pak, li huduril jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Untung begini propring peragaan. Sunnah nggih? Sunnah nggih? Riko yang Jumatan nono iso ning bapak-bapak Solo. Pak, ajengi Jumatan kudu siram. Bahkan ada yang mewajibkan ketika mendekati waktu Jumat orang ini gak mandi, ada sebagian ulama mewajibkan. Kenapa? Saking pentingnya dan mulianya dina Jumat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mandinya yang benar. Ojo nyemplung. Sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad harus sampai lakoni. Nabi Muhammad kalau mau mandi pakai siwak. Nabi Muhammad kalau mau wudhu pakai siwak, termasuk mandi besar, mandi kecil, mandi menghadiri Jumat sunnah pakai siwak. Sallallahu alaihi Muhammad. Dahulukan yang kanan 3 kali. Nggih. Ke belakang 3 kali. Kiri 3 kali. Belakang 3 kali. Itu diantara sunnah-sunnah saat mandi Jumat. Makanya Pak, jaluk tolong sekali-kali lah. Sampai kalau habis kumpul sama istrinya suruh praktek mandi yang benar. Takut sekian kali junub, ternyata junubnya nggak benar. Kalau junubnya nggak benar, salatnya nggak benar. Kalau salatnya nggak benar, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Makanya mudah-mudahan adanya majelis-majelis sholawat, kegiatan-kegiatan pengajian, mudah-mudahan menjadi sebab masyarakat Gumuk Candi menjadi masyarakat yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Bu. Aduh mari muludian ketemu dina Jumat kudu niru sawitan kali Nabi Muhammad. Termasuk bertemu pada hari Jumat, diantaranya perbanyak sholawat, istighfar, kemudian potong kuku. Angkat kukunya. Nangning nong. 01 0200. Bu, kalau potong kuku supaya tangannya barokah. Jangan sampai anak istrinya potong kuku selain hari Jumat. Lebih utama potong kuku hari Jumat. Nggih? Apalagi maaf, ada perempuan kukunya dawa kayak malam biar. Mau jadi macan dah. Kuku ini harus dipotong. Dan sunnahnya selesai motong kuku, sisa-sisa kuku ini kudu dipendam. Nggih. Itu dianjurkan. Kenapa? Karena itu bagian dari anggota tubuh. Sampeyan baca di Maraqil Ubudiyah
atau syarah kitab Bidayatul Hidayah atau beberapa kitab-kitab yang lain. Eman sampean nggih, Bu. Kalau potong kuku diawali yang kanan. Ayo 1 2 setong 2 telok 4 5 6 petok belu sangat 10 sijai loro telau 4 5 6 pitau walau sangat 10. Janji kula lali kok. Bisa. Pokoknya mari ngaji kudu ono hasilnya, mari muludan kudu ono hasilnya. Setidaknya potong kuku setiap dina Jumat pengen sawitan kali Nabi Muhammad. Bu, potong kuku nggih. 1 kanan dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu kalau kaki, kalau tangan, jari-jari tangan. Kalau potong kaki, potong jari-jarinya kaki itu dari kuku ya wis aja ruwet kok. Iki wis dialu gak ya aja ruwet. Bu, kalau potong jari-jarinya jari-jari maning Gus. Bun, kalau potong kukunya kaki. Wis kangtu kuku marai. Nggih, itu untuk kaki mulai dari kanan sampai kiri. Selama sampai ngamalkan potong kuku seperti ini, insya Allah tangannya barokah, masai barokah, ngariti barokah, mangane barokah, nulisi barokah, pegang HP barokah. Kenapa? Karena kukunya dijaga sama Allah. Kenapa? Karena kukunya ngamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau kakinya Bu, potong kukunya bagus, insya Allah kaki ini melakoni apik. Nggih, rai nyolong, rai ngamukan, rai teler. Kenapa? Dijaga kakinya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau potong kuku dan potong kuku tangan dan kakinya betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Sunnah. Makanya hasil dari Maulid Nabi, hasil dari majelis sholawat niki, monggo mengartikan sunnah jangan hanya dilakoni oleh ganjaran, sing dilakoni sing paran-paran penyakiti wong Banyuwangi sing paran-paran. Kang, sing potong kuku dina Jumat nduk sunnah sing paran-paran. Ya kan? Jumatan sing nganggo kelambi putih, sunnah sing paran. Malam ini kita rubah mindset Anda, saudara. Sih gaya mindset Anda. Nggih, malam ini kita berusaha bertepatan pada tanggal 10 November bersamaan kepulangan Habibana Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Bu, ngerti kakar sunnah niku dulur artine napa? Dilakoni oleh ganjaran, sing dilakoni sing paran-paran, tapi rugi. Bareng-bareng. Bareng antar. Tapi sunnah adalah ayo karena rada rame. Sunnah adalah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tapi rugi. Saya mau tanya sama sampean rugi dagang enak tasik? Kadang rugi bisnis, gak enak kan? Bagaimana kalau ruginya bukan di hadapan manusia, di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, potong kuku dina Jum. Nggih, sawitan kali Siti Aisyah. Termasuk kalau cukur. Nggih, cukur itu yang terbaik hari Jumat dan paling utama cukur gondol kaya Upin Ipin. Itu paling bagus. Banyak di antara kita ini kadang sembarangan cukur, makanya ngapunten, kadang blurek pikirannya, mumet dan sebagainya. Mungkin di antaranya Pak, ketika cukur tidak hari Jumat. Makanya ibu-ibu kalau punya anak cukur diusahakan hari Jumat. Dan maaf, jangan sampai cukur ning ono plerete, ngek.
Apalagi ono tempat itu mau lihat. Itu haram. Dilaknat sama malaikat, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Pun cukur dina Jum, potong kuku dina Jum, mandi hari Jum. Itu sun. Apa yang dilakoni rugi. Untuk bapak-bapak, Pak, Jumatan jaluk tulung demen nganggo kelambi putih. Nggih. Napa sebab? Karena kelambi putih seragame Nabi Muhammad. Warna yang dicintai Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Besok kadang mati nganggo kelambi batik napa kelambi putih? Disalini kelambi putih. Tarik sis. Terus nanti lagunya disalini kelambi putih yen wis mati ora oleh arepe mulih kok. Ya Allah, dilatih kita Pak. Kembali kepada Allah, jasad kita masuk ke tanah nganggo kelambi putih, lambang suci. Pengen ning Jawa Tengah ada lagune mak-mak jilbab putih lambang kesucian. Pengen lagune jilbab putih. Saiki sing ono jilbab putih, Mbak. Seluar cekak, neroke leleran. Anak sapa? Ya Allah, mugi-mugi selamat lagi. Ayo Jumatan dengan warna putih. Eman sampean, Pak. Wong Nabi yang ngongkon. Ulama-ulama kita demen warna putih. Kenapa? Putih adalah warna suci. Putih adalah warna yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Orang sholat kadang pakai kaosnya tulisannya semen Gosua. Kaosnya tulisannya Supermi selera rakyat. Kadang-kadang sholat usolli fardhu Jum'ati rakaat ini Allahu Akbar mocone ngarepe Supermi selera rakyat. Makanya saya sampaikan di mana-mana kalau ada tim sukses pilkada, pilgub, pilpres, pilkab, jangan mau dikasih kaos-kaos ada tulisannya coblos, jangan mau ganggu orang. Koncone sholat Allahu Akbar, coblos kosong. Kasih saja warna putih nggih. Nggih, Ibu nggih sanggup nggih? Takmir masjid. Masjid apa niki alis lah ya? Alis lah tanda pengajian ini sukses. Apa sih? Al-Ihsan. Sallallahu alaihi wasallam.